Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana ummatan wahidah. Umirna bil jama'ah wa nuhina anil firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Fasalawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar sekalian, memiliki rumah sebagai kediaman keluarga atau pribadi merupakan hal yang diinginkan oleh tiap individu. Sebab rumah adalah bagian dari kebutuhan primer seseorang, utamanya yang telah berkeluarga. Dengan banyaknya kesibukan di luar, jarak yang terjadi antara anak dan orang tua atau saudara dan handai taulan lainnya menjadikan rumah adalah tempat persinggahan untuk beristirahat atau tempat berkumpul orang-orang yang biasanya telah lama berpisah. Dengan demikian, keinginan memiliki rumah tentu senantiasa berbarengan dengan keinginan terciptanya suasana harmonis dan penuh kenyamanan di dalam rumah tersebut. Para pendengar sekalian, bagi seorang muslim sendiri, rumah yang dicita-citakan adalah rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab letak kebahagiaan seorang muslim adalah apabila apa yang dia miliki haruslah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab setiap muslim meyakini bahwa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika ternyata tidak diberkahi, maka justru akan menjadi ujian, bahkan bisa menjadi musibah. Para pendengar yang dirahmati Allah, jika rumah yang dimiliki tidak diberkahi, justru tidak ada kebahagiaan yang ditunai dari sana. Atau malah pada akhirnya rumah menjadi sarang konflik suami istri atau orang tua dengan anak. Jika mau ditelaah lebih dalam, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kiat-kiat yang bisa dilakukan agar Allah memberkahi kediaman kita. Cara mendapatkan berkah itu bisa kita lihat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau panjatkan ketika menempatkan anak keturunannya di lembah Baka, tanah haram yang menjadi Makkah sekarang. Dalam surat Ibrahim ayat ke-37 difirmankan, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, yakni di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Para pendengar sekalian, berdasarkan ayat ini ada doa tersirat yang hendak dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu doa untuk anaknya yang berada di Makkah, seperti meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keturunan anak soleh yang senantiasa beribadah kepadanya, mencukupkan rezeki mereka, dan mereka selalu bersyukur. Para pendengar sekalian, untuk doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini akan kami jelaskan ke dalam beberapa bagian berikut. Pertama, kata-kata liyuqimus sholah, agar mereka menegakkan sholat. Ayat ini menunjukkan bahwa tempat tinggal yang kita bangun tidak sekedar menjadi tempat berteduh belaka. Tempat
istirahat saja atau tempat bercengkrama dengan pasangan dan anak-anak kita. Tapi yang lebih pokok adalah sebagai masjid, tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika rumah hendak diberkahi, menambah perabotan bukanlah hal yang terpenting, melainkan bagaimana menjadikan rumah kita itu adalah rumah tempat beribadah. Para pendengar sekalian, solat sunnah kita tegakkan, solat tahajud, solat duha dan lain-lain, membaca Al-Quran kita semarakkan, dan rumah sementara itu kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian pula rumah tersebut juga seharusnya menjadi madrasah, mengkader anak-anak dan keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh. Beberapa dalil diantaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik solatnya seseorang, yaitu seseorang solatnya di rumah sendiri, kecuali solat maktubah atau solat fardu. Hal yang patut diperhatikan dari riwayat ini adalah keutamaan solat di rumah. Konteksnya adalah solat sunat. Adapun solat fardu bagi laki-laki lebih utama di masjid, sehingga dalam hal ini merupakan hal yang tidak pantas jika mengerjakan solat sunnah rutin dilakukan di rumah. Namun sangat jarang mengerjakan solat fardu di masjid, sebab dalam kaidah fikhiyah seseorang dilarang mencari yang sunnah tetapi dengan meninggalkan yang wajib. Demikian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.